Singapura. Untuk apa? Untuk bisa tidur. Untuk bisa tidur, nukar tiket pesawat, berangkat ke Singapura, di sana berobat, ngabisin duit hanya untuk buat tidur. Nikmat ini Pak. Alhamdulillah orang jorong kada perlu ke Singapura, di majelis taklim guringan. Kada usah jauh-jauh ke Singapura, alhamdulillah orang jorong di majelis taklim datang, yang lainnya baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, dia dudukan di pojok nyender sambil baca Bismikallahumma ahya. Ada orangnya lah. Makanya ya, daripada dia berangkat ke Singapura habisin duit banyak, biarin guringan sudah ya. Karena larang berobat ke Singapura. Jadi jangan dibangunkan yang tidur di majelis taklim, biarkan tidur sudah daripada berangkat ke Singapura. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah nikmat kita ini. Alhamdulillah datang ke tempat ini ya. Kita mengadakan acara maulid. Tenang saja bagi pian-pian yang mengadakan acara maulid ini. Tadi disebutkan juga berapa daging? 25 kintal. Hah? 25 berapa? 25 kilo. Daging apa itu? Daging sapi. Alhamdulillah makan sapi nih, daging sapi nanti ini. 25 kilo. Alhamdulillah. Tenang saja, saya kasih kabar bagi Anda pian yang hadir, yang nyumbang, kemudian yang ikut serta, intinya ikut serta baik secara materi, harta ataupun yang lainnya, atau minimal hadir sudah, minimal hadir walaupun guringan nanti setelah tuntung acara makannya 2 piring nggak apa-apa sudah. Saya kasih kabar gembira bagi Anda, absyiru, saya kasih kabar gembira kepada pecinta Nabi Muhammad. Ada satu kisah, ada orang itu, ini orang ketika datang bulan maulid, dia itu nggak bisa mengekspresikan kegembiraannya, himungnya datangnya bulan maulid. Karena apa? Sidin kada beisi duit untuk ngadakan maulid, kada beisi duit untuk ikut patungan membantu acara. Terus Sidin kada kawa membaca maulid, kada bisa Sidin. Kemudian menambah ibadah dalam bentuk senangnya, gembiranya datangnya bulan maulid, nggak bisa juga. Jadi intinya apa? Wala yaqra'ul Quran, wala yaqra'ul maulid, wala sodaqah, wala. Nggak bisa semuanya. Nggak bisa ngasih uang, nggak bisa baca maulid, nggak punya kumpulan maulid. Jadi dia bingung. Jadi Sidin ini bingung di hatinya, ya Allah, ya apa? Bagaimana caranya ulun ini mengungkapkan ekspresi senang dengan kelahirannya Nabi? Jadi Sidin apa? Ya sudah, semoga bentuk himungnya ulun dengan lahirnya Nabi saya ekspresikan dengan cara menulis surat. Jadi Sidin ini sholawat kada kawa, sudah nggak bisa pokoknya, ini nggak bisa apa-apa sudah. Jadi akhirnya dia apa? Nulis surat. Bahasanya gini, ini bahasanya saya ya. Intinya dia memang bujur-bujur cinta lawan Nabi. Dia menulis gini, ya Rasulullah, walaupun surat ulun kada seperti surat cintanya Starlah, walaupun tulisan ulun kada bisa terangkai-rangkai sebagaimana suratnya Starlah, tapi cintanya ulun lawan pian lillahi ta'ala. Simpen surat tersebut, disimpan, ditaruhnya di atas. Jadi cuma ekspresinya tulisan saja, hanya berupa tulisan. Gak berapa waktu dari kejadian tersebut ini orang meninggal dunia. Insya Allah semua panjang umur, insya Allah. Ini orang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ini orang, Sidin ketika dirawat jenazahnya mengeluarkan bau wangi. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sidin nih yang nulis surat ini, jenazahnya baunya wangi, harum. Orang-orang heran, takajud. Apa amalan Sidin? Apa perbuatan Sidin? Kayaknya Sidin ya nggak ada hal istimewa ibadahnya. Sholat ya 5 waktu aja. Sholat ya di rumah. Sidin kada rajin-rajin bujur, Jumatan seminggu sekali. Puasa Ramadan aja. Biasa ibadahnya, nggak ada yang menonjol. Sedekah ya nggak sedekah, bukan orang punya. Kenapa? Jenazahnya wangi. Ini kisah nyata ini, bukan cerita bohong-bohongan ini. Ini cerita bujuran. Apa keistimewaan orang ini? Hingga satu ulama datang, dia itu melaksanakan suatu ibadah, ingin tahu apa sih amalannya ini orang. Jadi Sidin itu istilahnya sholat, baca Quran, puasa dengan niatan, ya Allah kasih tahu apa amalan orang ini sehingga dia jasadnya wangi. Jasadnya wangi, dikuburkan masih wanginya tercium sama orang sekitar. Satu ulama ini ibadah sama Allah, minta sama Allah, ya Allah coba kasih tahu ya Allah, apa amalan ini orang yang bisa mengakibatkan orang ini meninggalnya baik, mengeluarkan wangi benar, harum. Setelah ibadah malam harinya Sidin guring. Setelah tidur, di dalam mimpinya Sidin itu bertamuan sama ini orang. Bertamuan sama ini orang. Dalam mimpinya ketemu sama ini orang, dia melihat ini orang yadkhulul jannah ma'an nabi, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Surat cintanya dia untuk Nabi, walaupun hanya tulisan yang dia ekspresikan dengan tulisan saja, nggak bisa diekspresikan dengan menyaringi suaranya bersolawat, tidak bisa mengeluarkan harta untuk himungnya kelahiran Nabi, nggak bisa ekspresikan, hanya tulisan. Tapi apa? Tapi dibalas oleh Nabi, dimasukkan surga, bahkan jenazahnya wangi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini hanya hal sepele, apalagi pian alhamdulillah. Ulun sudah sangat yakin yang hanya menuliskan bujur-bujur cinta lawan Nabi, diterima cintanya dengan Nabi, bahkan dapat keistimewaan, bahkan masuk surga digandeng sama Nabi, apalagi orang-orang di sini insya Allah bisa masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Jadi tenang saja, yang ikut serta, yang hadir, yang mengeluarkan hartanya, yang bersusah payah, yang capek, yang kelepahan, yang mungkin tidurnya kurang untuk acara seperti ini, tenang saja, pasti akan mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ala kulli hal, ayo di bulan Maulid ini kita ekspresikan cinta lawan Nabi bujur-bujur. Bagaimana Habib? Saya ingin menyampaikan 3 pesan saja. Kada lawas-lawas ya. Kada lawas-lawas, kayaknya sudah mengantuk semua ini ya. Apalagi sudah dengar daging sapi modelnya lapar semua kayaknya ini ya. Nah, kebetulan juga cuacanya mendukung ini, kalau hujan-hujan gini, dingin-dingin gini, perut langsung lapar kayaknya modelnya ya. Ulun cuma mau menyampaikan 3 pesan saja ini. Ini dicatat, diamalkan. Bagaimana Beb kita menyikapi Maulid Nabi Muhammad? 3 ini kita pegang. Yang pertama yaitu adalah tarku ma'ashi. Yang pertama, untuk sikapnya kita, himungnya dengan Maulid Nabi, himungnya kita dengan kelahirannya Nabi, bagaimana kita ekspresikan 3 hal. Yang pertama, tarku ma'ashi. Apa tarku ma'ashi Habib? Stop bermaksiat. Berhenti meninggalkan maksiat. Karena apa? Ekspresi paling baik ketika mengungkapkan kegembiraannya kepada Nabi Muhammad, ekspresi kecintaannya seseorang kepada Nabi Muhammad, 1, yang pertama
yaitu berhenti maksiat. Karena apa? Cita-citanya Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke surganya Allah, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Siapa mereka yang nggak mau? Yaitu orang yang melanggar daripada apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Artinya apa? Senang bermaksiat, naudzubillah min dalik, berarti dia termasuk orang yang tidak mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad. Apa itu? Ingin semua umatnya masuk ke surganya Allah. Tidak ada hal yang paling menggembirakan Nabi Muhammad kecuali satu, ketika umatnya meninggalkan suatu maksiat. Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan umat Nabi Muhammad kecuali dia meninggalkan itu maksiat. Sesuatu yang paling membuat Nabi Muhammad sedih ketika umatnya dia senang